Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Bapak Ibu serta soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, selalu kita berharap meminta kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar berbuah takwa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sudah bertakwa, tidak ada masalah yang tidak akan kita atasi, tidak ada persoalan-persoalan yang buntu, tidak ada hidup dalam ketidaknyamanan. Di orang bertakwa itu, apakah orang bertakwa pernah sedih? Pernah, tapi tidak larut dalam kesedihan. Apakah orang bertakwa pernah kecewa? Pernah, tapi tidak larut dalam kekecewaan. Sesaat dia sedih, sesaat dia kecewa, kemudian dia diingatkan oleh Allah, jangan sedih, Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Maka ibadah apapun kita mohon ibadah itu melahirkan takwa. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada di masjid iman, yang masih berada di lolong, yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Kita masuk surat Ali Imran ayat 188. Di mana di sini Bapak Ibu, di ayat sebelumnya di ayat 187 Allah mengingatkan kepada kita, ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Ahli kitab, Allah berjanji dengan dia, dan juga Allah memberikan janji kepada kita. Ahli kitab, dia berjanji juga, tapi janji itu dimungkarinya, dilemparkan janji itu ke belakang. Kemudian Allah gambarkan kepada kita orang-orang ahli kitab itu. Kita lihat dia tidak memenuhi janji yang dia janjikan kepada Allah, tapi dia hidupnya nyaman, hidupnya kaya raya. Banyak kita lihat seperti itu Bapak Ibu. Ya, Yahudi kan ahli kitab. Bagaimana dia merusak tatanan kehidupan di Palestina. Dia tetap menjadi polisi dunia, tetap menguasai dunia, semua dia kuasai. Perang dia kuasai, ekonomi dia kuasai, pendidikan dia kuasai. Kok bisa seperti itu? Dia membelakangi Tuhan, dia berlaku sewena-wena, tapi kok dia hidup hebat-hebat seperti itu? Ini contoh ahli kitab Yahudi. Dan juga di tengah-tengah kita lihat orang-orang yang jauh dari Allah. Jika kita bangun sebelum subuh, kita bergelap-gelap ke masjid, dia tenang-tenang tidur, bangun jam 10, baru dia bekerja, baru dia berusaha, tapi dia kaya raya, dia nyaman tentram hidupnya kita lihat, dia gembira-gembira kita lihat. Dia tidak mengikuti apa yang telah dia janjikan kepada Allah, tapi dia bergembira hidupnya. Ayat ini menjadi hiburan bagi orang beriman, hiburan bagi orang istiqomah. Allah katakan di sini, la tanabanna alladziina yafrahu bima ataw wa yuhibbuna an yuhamdu. Janganlah kamu mengira, jangan ribut sangkul, jangan pak sangkul. Orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka dapatkan,
mereka datangkan dan menyukai untuk mereka dipuji. Dia Allah mengatakan di sini, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang mengira itu dia membelakan Tuhan, dia tidak mengikuti aturan Tuhan. Dia ahli kitab. Ahli kitab itu orang yang mengerti kitab, tapi dia tidak amalkan kitab itu dan dia bergembira. Dia orang Islam, dia tahu aturan Islam, tapi dia tidak mengikuti aturan Islam dan dia gembira. Allah katakan, hai orang-orang istiqomah yang ke masjid, yang tetap taat dalam siapapun, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ini tipikal-tipikal orang yang Allah akan memberikan kepada dia azabun alim, azab yang pedih. Ini ayat ini ditutup dengan walahum azabun alim. Apa ciri-cirinya? Dia berbuat salah, dia tidak ikut aturan Allah, kemudian dia bergembira dengan itu. Kemudian apa sifatnya lagi? Dia suka dipuji, walaupun itu tidak dia pelakunya. Ada seorang pejabat yang dia meresmikan jembatan, meresmikan rumah sekolah, bukan dia yang mengerjakan, bukan dia yang berpayah-payah, bukan duit dia yang keluar, tapi dia bangga dapat pujian dari orang, itu buah dari karyanya. Penting Allah mengatakan ini. Ada orang yang seperti itu, dia suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Bayangkan Bapak Ibu, kita dipuji atas perbuatan yang kita lakukan pun tidak dibenarkan. Apa? Kita senang dipuji atas perbuatan yang kita lakukan pun tidak dibenarkan. Sementara di sini orang-orang yang tipikal seperti ini, dia suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Maka Allah katakan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Tenang ibu kan, ibu lah ke masjid, jadi buku payah-payah, kawan kau tidak ke masjid, yo kayo rayo julai, banyak rumahnya, banyak tidinya. Jangan sekali-kali ibu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan azab yang pedih. Tunggu timing Yosef, tunggu waktu Yosef. Maka Bapak Ibu, jangan tergoda dengan orang yang tidak taat, tapi sepertinya hidupnya nyaman. Sabar, pasti saat nanti azab Allah akan mendatangi dia. Inilah pelajaran untuk kita. Al-Imran 188. Istiqomalah dalam ketaatan. Jangan tergoda dengan sepertinya hidup bahagia orang yang tidak taat, karena orang tidak taat itu sepertinya bahagia. Suatu saat nanti azab pedih akan mendatanginya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.